Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Rizky Ramdan. Kali ini kita mendatangkan narasumber dari Bappenas RI, yaitu Gus Udin Muhyiddin Martain ya Gus. Dari Bappenas RI, kebetulan beliau ini merupakan senior planner dari Bappenas. Dan kali ini obrolan yang bikin baper itu adalah mengenai Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan ekonomi di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perpres 80 2019 mengenai percepatan ekonomi Jateng dan Jatim. Ya, khususnya kita ngomong proyek secara ini ya Gus ya, secara makro melihat kondisi peta Jawa Timur dulu aja, nggak usah ngomong Jateng karena kita domainnya adalah di Jawa Timur. Gus, kalau kita ngomong ya, Perpres ini itu kalau kita ngomong percepatan ekonomi itu apa sih Gus? Ini kita pengen tahu lah, apa gitu menjadi program prioritas pemerintah terhadap pembangunan yang ada di Jawa Timur. Ya, percepatan ekonomi itu ya, kalau ini bentuknya program itu ya sesuatu stimulan agar ekonominya bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ada program percepatan itu bentuknya stimulan. Nah, stimulannya itu bentuknya apa? Bisa melalui infrastruktur, pembangunan beberapa program yang memang diperlukan untuk lebih mengakselerasi ya pembangunan itu bisa diakselerasi, dipercepat, diinjeksi dengan anggaran ya gitu. Jadi Gus, kalau ngomong percepatan ekonomi selama ini emang ekonomi Indonesia nggak cepat Gus. Tumbuhnya kemarin sebelum Covid aja masih 5% gitu loh. Iya, 5% itu masih terlalu sedang gitu ya. Kalau untuk mengejar ketertinggalan ya. Kalau ini bicara makro Indonesia dengan negara-negara tetangga, Malaysia, kita jangan bicara Malaysia, Thailand, Vietnam aja lari jauh lebih cepat dari kita. Makanya 5% itu kurang. 5% kurang. Idealnya berapa? Kan waktu kita kan Pak Jokowi ngomong ketika periode pertama kan pengen ekonomi Indonesia adalah 7%, tapi kenyataannya ya 7% itu idealnya seperti itu. Idealnya itu 7%, baru kita memang bisa mengejar lebih cepat karena tetangga-tetangga kita itu berlari lebih cepat, dan Jawa itu memang masih menjadi sentra pertumbuhan. Sentra pertumbuhan ini ya jangan sampai melambat gitu. Apalagi kalau kita lihat Jawa Timur, kondisi peta hari ini Jawa kan memang dengan total penduduk yang paling banyak di Indonesia itu. Iya, Jawa memang masih secara demografi masih menjadi pusat segala aktivitas perekonomian juga masih terpusat di Jawa, tapi jangan sampai yang Jawa ini melambat. Ketika ada percepatan di luar Jawa, yang Jawa ini jangan sampai melambat, tetap tinggi gitu. Karena kalau yang Jawa ini melambat ya otomatis yang lain juga melambat, secara nasional melambat. Terus kembali lagi ke Perpres tadi nomor 80 2019. Apa sih istimewanya Jawa Timur sehingga mendapatkan Perpres ini? Ya kemungkinan tadi itu ya, bagaimanapun Jawa itu masih sentra pertumbuhan, dan secara nasional Indonesia itu masih terlalu moderat, pertumbuhan 5% itu moderat gitu. Nah ini mau diakselerasi program untuk di luar Jawa sudah banyak, sudah hampir misalnya di RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu prioritas hampir semuanya di luar Jawa. Nah, ini untuk membuat akselerasi yang lebih cepat, makanya dengan di Jawa, dan pilihannya mungkin nasional itu pemerintah ambil pilihan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan Jatim dan Jateng ini masih seksi ya Gus ya, memang ada kaitan. Kalau kita ngomong di luar konteks ini, ada kaitannya nggak sih dengan Pilpres kemarin? Kan pemenangnya Pak Jokowi kan petanya kan Jateng Jatim Gus. Bisa jadi ya. Kalau kita ngomong secara politiknya ya, kita bisa menghubungkan ke sana juga bisa gitu. Tapi ya memang pasti pilihan strategi secara di
di cari justifikasi secara keilmuan juga masuk gitu ya. Namanya lokomotif itu juga ya harus yang paling depan gitu. Ya kebetulan yang Jawa itu kan depan, tapi pilihannya di sini Jawa Timur depan. Itu masalah prioritisasi gitu. Kalau kita lihat lagi Gus, ke peraturan Perpres ini ya, kita lihat bahwasanya pengembangan wilayah, fungsi wilayah Jawa Timur ini kan salah satunya yang menjadi sorotan adalah kita fokuskan di Malang Raya aja. Malang Raya ini kan kita punya hal yang menjadi fokus yaitu di pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri. Dan memang sesuai dengan SDV-nya kita, research base view-nya kita tidak jauh-jauh dari sektor pertanian, agrari. Kalau kita lihat dari panjang pantainya Malang Raya itu juga kita punya pantai, artinya kita punya sumber daya alam untuk di bidang perikanan. Kehutanan pun kita juga punya kontur gunung yang luar biasa, wilayah Bromo, Tengger, Semeru sampai daerah Wilis, Gunung Wilis Arjuna tuh kita juga masih punya, dalam tanda kutip, hutan kita masih luar biasa, yang dimana itu juga menjadi prioritasnya adalah pengembangan pariwisata. Kalau kita ngomong pengembangan pembangunan hari ini di drive oleh pariwisata. Balik lagi Gus ke Perpres 80 ini. Kalau melihat dari sisinya Bappenas, dari sudut pandangnya Anda sebagai ini ya senior plan perencana yang senior lah, melihat peraturan ini ketika kita fokuskan di Malang Raya itu gimana Gus? Ya Malang Raya tentu punya potensi yang besar gitu ya, sumber daya alamnya untuk pariwisata, kemudian memang untuk pertanian gitu ya, untuk pertanian bagaimanapun juga wilayah Jawa Timur ya, termasuk Malang Raya ini kan dikaruniai tanah yang subur. Jadi untuk tanaman pangan untuk Jawa makanya tetap menjadi lumbung yang tetap harus berproduksi lebih ya, gitu ya. Karena secara ekstensifikasi sudah tidak mungkin lagi ya, gitu. Luasan lahan untuk Pulau Jawa itu sudah termasuk di Malang Raya gitu ya. Malang Raya ini pertumbuhan ini ya, perpindahan lahan dari pertanian ke non pertanian kan sudah masif sekali. Nah, sementara kita masih punya kebutuhan yang besar untuk tanaman pangan, untuk pertanian. Nah ini makanya ada perhatian yang khusus di situ juga gitu. Nah terus kaitannya tadi kita menyinggung masalah pertanian dan lain-lain, memang ya terjadi ini ya perubahan juga kalau kita melihat, apalagi kondisi kita kerucutkan lagi kalau kita ngomong Malang Raya kita ke Batu gitu. Kita Batu dan Malang Raya pada umumnya kan kita memang yang lagi dikejar adalah sektor pariwisata. Kita tidak bisa menghindari dari pembangunan tempat wisata, baik itu adalah wisata yang nature based atau yang bersifat artificial atau yang buatan. Dan memang saya lihat ya berhasil membangun pariwisata hari ini. Tapi kan terjadi ini ya Gus ya, keterlibatan masyarakatnya dan lain-lain masih terjadi ketimpangan yang saya rasa masih signifikan. Artinya ya kebiarnya membangun Batu memang berhasil secara bangunannya, secara fisiknya, tapi keterlibatan masyarakat lokalnya belum. Nah, pariwisata sebagai ekonomi drivernya atau yang memicu untuk pembangunan ekonomi memang memiliki porsi yang luar biasa di Batu, tapi kita kan DNA-nya tetap pertanian dan juga perdagangan Gus. Nah kalau menurut Gus ya dari kacamatanya nasional, kalau melihat perkembangan pariwisata dan untuk hubungannya untuk pembangunan di daerah seperti apa Gus? Khususnya kalau kita ngomong Batu ya. Kalau sebenarnya ya kayak Batu itu menjadi tujuan wisata itu justru karena wilayah secara natural itu sangat memang sudah menarik gitu ya. Apalagi ketika pertaniannya maju gitu ya. Pertaniannya maju gitu. Itu justru menjadi sangat menarik kan. Kalau kita bayangkan misalnya Batu sudah menjadi gedung-gedung semua, tidak ada sawah-sawah gitu. Orang-orang juga mungkin akan malas datang ke Batu gitu. Tapi ketika pertaniannya maju gitu ya, banyak
yang berkembang misalnya wisata petik buah segala macam itu kan sesuatu yang sangat natural dan tren gitu ya. Jadi kalau pertaniannya juga nggak bisa mendukung, nggak bisa maju gitu ya. Padahal orang ke Batu ingin menikmati buah yang segar yang bisa dipetik langsung gitu ya. Itu kalau tidak ada ya lain lagi. Kecuali akhirnya mengandalkan wisata artifisial gitu ya, Disney, semacam Disney gitu ya. Dan itu lain lagi ya Pak, itu lain lagi. Di samping itu kenapa itu juga tidak membuat kesejahteraan yang masif pada seluruh masyarakat. Ya kita ini pada dasarnya itu pemerintah harus mendorong masyarakatnya untuk menjadi investor dalam dirinya sendiri. Jadi keterlibatan masyarakat Ya, di situ gitu. ya kita lihat Kak Selekta itu berhasil lah Gus dalam Ya, keterlibatan kalau masyarakat. itu yang besar ya gitu ya. Ya. Itu yang besar. Tapi misalnya untuk misalnya homestay gitu. Homestay ini kan misalnya di Batu bisa sangat dioptimalkan. Jadi masyarakat Dan homestay-nya bisa dibangun di menginvestasi. desa-desa juga. Iya, di desa-desa. Jadi nanti wisatawan akan minat di desa situ, aktivitas ekonomi desa juga akan jalan. Iya. Dan kalau saya lihat Gus, memang pariwisata sangat dominan dalam pembangunan kota Batu dan juga pertanian ini juga masih menjadi primadona juga dan terbukti ketika COVID, ketika sektor jasa dan dagang itu semua gelondong, cuma tinggal pertanian ini, tanaman hias kita masih jalan, Oh iya. buah-buahan juga masih jalan, sehingga memang kita lihat kondisi ekonomi Batu hari ini benar-benar istimewa di saat COVID. Tapi mau saya kerucutkan lagi. Oke, pariwisata masuk. Nah, ini perdagangan, Gus. Nah, perdagangan ini kan yang bikin miris, yang bikin saya ngelongso juga. Kita pembangunannya luar biasa megah, dan saya nilai memang dari pariwisata juga berhasil kalau kita ngomong mendatangkan wisatawan, meningkatkan PAD, bagaimana bisa menghabiskan uangnya di sini. Cuma kan balik lagi pasar. Iya. Pasar ini kan potret dari jantung perekonomian rakyat paling mikro ya. Iya. Dan itu pusat ekonomi yang ada di kota Batu. Betul. Dan menjadi isu terbaru adalah pemerintah kota itu ingin membangun pasar kota Batu dengan menggunakan APBN. Iya. Saya cantolkan lagi dengan Perpres 80 tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya Batu ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan pasar induk kota Batu dengan anggaran 200 miliar. Dan memang terbukti di sini. Itu sebagai cantolan teman-teman dari pemerintahan kota hari ini untuk membangun pasar. Kalau Anda lihat Gus dari sudut pandangnya Anda sebagai orang yang ada di Bappenas, melihat proyek pasar ini seberapa pentingkah untuk dilakukan pembangunan? Pasar itu merupakan urat-nadi perekonomian sebuah kota. Kalau kita mau melihat ekonominya sehat atau tidak, bisa dilihat di pasarnya, ekonomi masyarakatnya ya, masyarakatnya. Mau dilihat sehat, termometer pertama gitu. Suhunya bagus gitu, suhunya jelek gitu, bisa dilihat dari dilihat pasarnya gitu. Ya sama di kota-kota lain, di Solo misalnya aktivitas dilihat bisa di perekonomian masyarakat bisa dilihat di pasar di Jogja di pasar Beringharjo, ya Batu ya otomatis di pasar Batu. Itu memang termometernya. Jadi kalau melihat urgensinya pembangunan pasar itu pasti ya, kalau melihat keadaannya pasar Batu itu kan cukup urgen karena pasar Batu itu pasar tradisional yang cukup besar, yang cukup lama di Malang Raya gitu ya. Sementara mungkin pemerintah kotanya perlu melakukan revitalisasi dan ini mungkin membutuhkan dana besar sehingga menjadi prioritas pemerintah kota untuk diusulkan ke pemerintah pusat melalui Perpres 80 ini gitu. Nah, kalau kita ngomong nih agak spesifik lagi ya, sebelum mungkin nanti di episode berikutnya kita juga akan bahas mengenai ini ya, detail teknisnya bagaimana membangun pasar menggunakan APBN. Cuma nanti aja akan saya singgung. Kalau
Anda melihat bahwasanya Gus, pasar ini penting dibangun, dan ini kan kita lagi terkena musibah yang memang yang menjadi kekhawatiran pedagang adalah ketika kita membangun pasar dalam saat musibah COVID ini, kita tahu bahwasanya di pusat pun terjadi refocusing anggaran besar-besaran untuk penanganan COVID ya Gus ya, hampir 1.000 triliun kalau nggak salah. Dan kalau Gus Udin melihat, karena orang yang berada di lingkaran kekuasaan yang di pusat, masuk akal nggak sih membangun pasar ini menggunakan APBN di saat pandemi? Nah, saya lihat kalimatnya begini. Jadi kalau itu kan rencana sebelum ada pandemi, ya begitu pandemi ini semua program itu prioritasnya sudah berubah. Sekarang prioritas ya penanganan pandemi dulu gitu. Sehingga memang anggaran untuk program-program lain di luar program kesehatan dan program penanganan COVID ini yang memang mengalami pengurangan gitu. Jadi ya itu make sense gitu ya, terutama untuk tahun 2020 ini. Sehingga tidak hanya program percepatan pembangunan ini saja, program infrastruktur yang lain juga mengalami penundaan. Ya untuk tahun 2020 tidak mungkin dilakukan karena kita dengan adanya physical distancing, social distancing, PSBB dan lain-lain gitu. Pasti kita memprioritaskan yang harus kita tangani COVID ini di depan mata dengan korban 4.000 yang sudah per hari. Gitu. Jadi kalau kita ngomong proyek nasional pun kayak ibu kota baru dan lain pasti berhenti ya Gus ya. Ya semuanya memang prioritisasinya gitu. Sekarang prioritasnya di 2020 COVID, ya, COVID-19 dan memang pengalokasian anggaran untuk masalah COVID ini gede banget, tapi hasilnya juga tidak signifikan dan malah bocornya kita kan penggunaan APBN untuk biaya kesehatan kan gede ya Gus ya. Balik lagi memang bahwasanya pasar ini kan masuk di RPJMD-nya Batu dan juga masuk di Perpres 80 ini selain ada Kekbokar. Dan kalau memang dilihat dari itu tadi dengan adanya COVID, kemungkinan dari penggunaan anggaran kalau kita mengajukan dananya kalau di Perpres ini kan 200M. Apakah mungkin Gus dalam keadaan ekonomi seperti ini, kita tahu kan pastinya ekonomi kita, defisit kita, neraca perdagangan masih defisit, penerimaan melalui pajak juga nggak ada gitu. Jadi apakah 200M ini turunnya akan utuh dalam bentuk angka 200M? Ya itu kalau perhitungan personal saya secara pribadi ya pasti akan mengalami pengurangan. Jadi program percepatan ini memang bagaimanapun penting, tapi ada yang lebih penting gitu. Jadi dan program yang lebih penting menangani COVID ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu, dan otomatis gitu ya, prinsip anggaran gitu kan, kalau ada yang naik harus ada yang turun gitu. Yang prioritas naik, yang tidak begitu prioritas otomatis turun gitu. Jadi kalau kita persisnya berapa ya nanti akan dihitung kan. Sekarang APBN 2021 sedang dibahas pemerintah dengan DPR gitu, dan angkanya juga ya nanti akan berkembang gitu, angka berkembang. Karena kalau misalnya pemerintah tetap mempertahankan program-program dengan situasi normal ya sebelum ada COVID gitu, tentunya kan defisitnya akan membengkak karena penerimaan jauh menurun ya. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan prioritisasi secara ketat itu ya lama-lama fiskal kita tidak berkelanjutan gitu. Jadi kita harus pikir mana yang harus diprioritaskan, diperjuangkan gitu. Jadi memang ada kemungkinan juga dana 200M ini ya mungkin turunnya mungkin cuma ya itu mungkin 50%, 70%. Itu tergantung pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Dan sekarang baru pembahasan mungkin pendahuluan atau udah pembahasan. Dan nanti akan ditetapkan akhir November
masih November ini ya. Akhir November. Jadi kalau kita ngomong Gus, untuk mendapatkan dana seperti itu, nah kita akan anggap aja orang awam Gus, enggak tahu. Jadi fase-fase apa atau tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota sehingga anggaran 200 M untuk pembangunan pasar di Batu itu bisa digunakan atau dilakukan pembangunan. Sebenarnya kan Jawa Timur, Jawa Tengah sudah ditetapkan sebagai lokasi gitu ya, bahwa pemerintah pusat akan memberi bantuan untuk program prioritas daerah gitu. Jadi kebetulan itu tergantung masing-masing kebutuhan pemerintah daerah yang ditawarkan bantuan oleh pemerintah pusat. Ya kalau ada yang menawarkan pasar, ada yang menawarkan infrastruktur yang lain, mungkin ada yang minta bandara atau jalan atau yang lain gitu ya. Dan itu merupakan rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi kalau kita ngomong tahapannya Gus, ini kan kita ngikutin tahapan ya biar dana 200 M itu cair dari proses pendataan. Tahapan itu ya kan sudah ditetapkan gitu ya. Sudah ditetapkan. Cuman angka itu bukan angka mati, sangat tergantung tadi itu. Ya sangat tergantung pada besaran program ini dulu. Nah, dalam program nanti dibagi-bagi lagi. Kalau besarannya turun ya otomatis yang dibagi-bagi juga turun gitu. Kalau tetap ya sesuai gitu. Tapi kalau berkurang ya harus dikurangi lah gitu. Itu biasa. Jadi situ ya kalau melihat dari sudut pandang. Nah, kalau begitu ada penetapan gitu ya, baru ada penetapan gitu, baru sebenarnya ini paralel. Jadi kalau bentuknya semacam pasar gitu ya, rencana detail pemanfaatan itu juga harus dipersiapkan, bahwa ini misalnya pasar ini akan dimanfaatkan oleh sekian ribu pedagang gitu ya. Kemudian penataannya nanti bagaimana gitu. Kemudian unsur-unsur apa ya, misalnya produk gitu ya, atau masuknya unsur pasar modern misalnya gitu, jarak, lokasi segala macam, atau apakah akan ada pasar modern yang masuk. Nah itu perlu dilakukan semacam detail rencana pemanfaatan. Jangan sampai ini begitu ada bantuan dibangun sesuatu terus pemanfaatannya tidak maksimal, ya percuma juga kan. Kalau ini saya kan pendekatannya masih pendekatan husnuzon ke pemerintah kota, ya, artinya jangan sampai lah ada seperti itu kepentingan yang lain ya, di luar ini. Itu pemerintah daerah itu bisa sebenarnya melakukan dialog gitu. Kalau dicontohkan Pak Jokowi itu misalnya dengan pasar Sulunya, ya dengan di Sulu waktu jadi wali kota Sulu itu kan sebenarnya percontohan nasional untuk pembangunan pasar ya, renovasi pasar dan pemanfaatannya gitu ya. Itu bagus itu. Jadi para pedagang sebagai stakeholder utama gitu, pemerintah kota yang mau mensejahterakan rakyatnya, mau mensejahterakan para pedagangnya, itu berdialog secara intensif supaya ini ada peluang, ada bantuan pemerintah bisa dimanfaatkan bersama-sama gitu. Kan enak gitu. Jadi memang kunci dalam pembangunan pasar ini ya, saya lihat memang harus ada sinergitas, komunikasi yang intens, dan keterbukaan lah. Kita buka-bukaan apa yang menjadi hajatnya pemerintah, apa yang menjadi keinginan pedagang juga tertampung semua ya guys ya. Ya, pemerintah kan pada dasarnya memfasilitasi. Pemerintah pusat memfasilitasi pemerintah daerah kebutuhannya apa gitu. Fasilitator pemerintah itu. Ya, pemerintah daerah
sendiri memfasilitasi pedagang. Gitu. Di situ ya. Terus kalau Iya. kemarin ini ya kita kan mengikuti pembangunan pasar, Gus. Memang saya juga agak janggal juga ketika banyak stakeholder di luar sana berbicara bahwasanya pembangunan pasar nggak ada kaitannya dengan Bappenas. Ini saya pengen membedah dari sudut pandang Bappenas dari sisi perencanaannya. Gimana sih Gus alurnya ini Perpres 80 ini bisa digodok di Bappenas, mungkin akan di Kementerian Perindustrian Perdagangan, baru nanti PUPR yang akan melakukan penunjukan tender dan akan terjadi pembangunan. Itu alurnya seperti apa Gus? Ini kita kan orang awam butuh ya pemahaman. Ya, kalau program itu program pembangunan gitu ya, pemerintah pusat itu punya namanya rencana kerja pemerintah, Ya. rencana kerja pemerintah pusat gitu ya, itu tahunan dan itu program yang merupakan kumpulan dari kementerian lembaga yang ada di pusat gitu, dan itu koordinatornya Bappenas gitu. Jadi setiap program yang masuk di situ nanti harus terdokumentasi di rencana kerja pemerintah yang itu menjadi dasar penyusunan APBN gitu, setiap tahunnya. Jadi masuk ke Bappenas dulu benar ya Gus? Ya pasti Bappenas itu akan berkoordinasi dengan setiap kementerian gitu, setiap programnya ini program apa sih gitu. Ya jadi Sehingga Bappenas nanti kan juga akan menentukan urutan prioritas gitu. mana Jadi yang didahulukan? mana yang masuk juga masuk untuk tahun misalnya rencana kerja pemerintah tahun 2021, mana yang terpaksa di carry over gitu, atau mana yang di take down gitu. Ya itu biasa gitu, karena kita punya constraint-nya ya duitnya terbatas gitu ya. Program itu kan kebutuhan ya, kebutuhan itu bisa tidak terbatas gitu, sementara anggaran pasti terbatas dan kita harus mengoptimalkan itu. Jadi memang peranan Bappenas juga tidak terlepas juga dalam proyek ini, masuk proyek strategis Gus dengan dana 200M. Kalau tidak dikaitkan dengan dari Bappenas kayaknya nggak mungkin juga. Memang Enggak, ya itu kan otomatis bukannya sesuatu yang tidak ada hubungannya gitu ya kan. Mekanismenya itu sudah seperti itu. Mekanisme itu memang ada usulan dari kementerian. Kalau pemerintah daerah itu usulannya ke lembaga teknis, ya. ke kementerian gitu ya. Ya. Misalnya programnya terkait perdagangan ya usulan dari pemerintah daerah ke Menteri ke Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan kan ada programnya. Nah, nanti mempunyai mitra kerja di Bappenas untuk mengurus program itu gitu ya. Nah, itu baru nanti disatukan sebagai rencana kerja pemerintah pusat gitu. Kementerian Perdagangan bagian dari pemerintah pusat itu disatukan di dokumen RKP. Oke Gus, jadi kalau dalam sesi pertama ini saya rasa penjelasan alurnya kan sudah cukup jelas ya. Mungkin di kiri kanan saya ini ada pengurus HPP dan lain-lain terkait cantolan hukumnya menggunakan Perpres nomor 80 tahun 2019 terkait masalah pembangunan pasar yang masuk juga sebagai RPJMD-nya Kota Batu Gus. Gus, memang yang menjadi dilema untuk saat hari ini Gus, ini akan saya singgung sedikit aja masalah dana APBN ya yang tadi itu. Pemerintah kota ini bisa melakukan pembangunan itu nanti dibuktikan dengan istilahnya apa ya, bukti otentik ataupun hitam di atas putihnya dana ini ada itu seperti apa sih Gus gitu loh? Ya nanti di DIPA ya, DIPA Kementerian. DIPA Kementerian ya. Jadi DIPA Kementerian Kementerian Perdagangan dalam hal ini. Kemungkinan PUPR kalau bentuknya kan Fisiknya, sesuai bentuk Ya. bentuk programnya, apakah ini ya sesuai sektornya gitu. Dan baru nanti kalau ada yang harus dikoordinasikan multi kementerian ada gitu ya misalnya. Jadi ini sebelum nanti menuntut terakhir Gus, ini apakah benar ya prosesnya kita kan ini tahapan-tahapan yang sedang kita lalui baik dari pemerintah kota dan juga HPP di sini yang ikut terlibat aktif ya
Yang pertama untuk memastikan salah satu persyaratan atau dari beberapa persyaratan yang harus diminta kan, yang pertama kita harus memastikan jumlah pedagang dulu. Ini harus difikskan dulu, ada sinkronisasi data antara pemerintah kota dan juga himpunan pedagang pasar. Ya itu harus ya. Ini kan sebagai salah satu syarat nanti untuk pembuatan DID-nya kita, detail engineering design atau gambarnya pasar lah istilahnya. Nah, ya sebenarnya kan berapa jumlah pedagang itu kan kebutuhan losnya berapa kios. Jadi untuk sebagai bahan dasaran DID. Dan berikutnya itu masuk ke relokasi Gus. Sebelum ada relokasi ini harus ada DIPA ya Gus ya? Ya relokasi itu ya harus ada cantolan komplement dengan rencana konstruksi gitu. Jadi ya namanya relokasi penampungan itu ya harus pas sekuensinya itu ya saatnya. Soalnya nanti pada saat konstruksi pembangunan, nah itu baru dagangnya sudah direlokasi. Tapi sebelum itu kan pasti ada persiapan lokasi penampungannya. Lokasi penampungan dan syaratnya sebelum melakukan relokasi harus ada penampungannya dulu gitu. Terus enggak cantolan dasar hukumnya bahwasanya kita sudah memastikan dana ini ada gitu Mas. Apakah benar dana? Ya maksudnya dana APBN-nya ini benar-benar ya kalau relokasi kan sebenarnya urusan pemerintah daerah itu. Jadi yang menjadi kekhawatiran pedagang adalah ketika sudah direlokasi tetapi cantolan hukumnya atau kekuatan hukum pembangunan pasar. Nanti takutnya sudah direlokasi pasarnya nggak jadi dibangun, nggak cair. Ya itu ditunggu terbitnya APBN 2021 nanti DIPA-nya bulan November. Bulan November ini itu pastinya di situ. Oke Gus, kita kalau sekarang kan ya masih dibahas. Tinggal ditunggu aja nanti itu APBN ini dibahas apakah malah ketahuan juga nanti alokasinya berapa, apakah masih sesuai rencana awal atau ada perubahan. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus siap ya Gus, seandainya yang dana diminta 200 kita cairin sebenarnya kalau sekarang ini pemerintah daerah bisa berkomunikasi dengan stakeholdersnya, dengan para pedagang gitu ya, bagaimana rencana pemanfaatan, berdialog yang lebih intens gitu ya, agar sekuensi itu ya atau gesekan resistennya. Iya, sekuen itu tidak membuat misalnya para pedagang ini terlantar gitu. Ketika sudah harus direlokasi, tempat penampungannya belum siap gitu, atau ketika sudah di penampungan ternyata konstruksinya mundur atau bagaimana. Nah itu perlu semacam ya dialog yang intens gitu, karena pasti sama-sama harus melakukan bareng. Memang ya dari langkah kita per hari ini pun sudah tepat bagus, kita juga menyebut bola apa yang menjadi keinginan. Ya itu kayak Pak Jokowi dulu itu, Pak Jokowi di Pasar Klewer itu sudah kasusnya harus sering ngopi gitu ya. Sering ngopi biar bisa ini saling enak gitu ya, masing-masing pihak kan pemerintah itu tugasnya memfasilitasi masyarakatnya kan untuk maju. Itu salah satunya dengan memberi pelayanan pada pasar yang lebih bagus gitu ya. Walaupun sekarang kebetulan pemerintah pusat bantu gitu ya. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya, jangan sampai membazir lah gitu. Oke Gus, saya rasa untuk diskusi kali ini cukup lah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya, ada HBP yang pengen ditanya Gus Udin. Kira-kira apa Pak Faiz? Iya. Ini Gus Udin, DIPA itu apakah satu-satunya menjadi satu tolok ukur kepastian? Ya, kepastian yang dapat dipercaya
bahwa akan terjadi proses pembangunan. Iya. Yang pertama. Yang kedua, apakah DIPA itu bisa diakses oleh pedagang? Oh iya. Jadi yang kedua dulu ya. DIPA itu dokumen publik gitu. Iya, iya. Dokumen publik terbuka, Itu semua orang bisa mengakses gitu. Iya. Jadi biasanya malah dipampang di website resmi pemerintah gitu ya. Nah, kemudian tentang kepastian gitu ya. Ya, Perpres itu kan kebijakannya. Iya. Perpres itu kebijakan. Nah, operasionalisasinya itu melalui APBN, melalui RKP dan APBN. Operasionalisasi dari kebijakan itu dalam bentuk dokumen. Nah, dokumen anggarannya ya APBN itu nanti setelah diketok APBN untuk 2021. Berarti masih ada Dan itu iya. Ketika ada akses DIPA, kita tahu berarti senggang waktu kira-kira sampai kepada top cairnya dana itu sampai berapa? Nah, itu durasi kan waktunya? pelaksanaan konstruksi itu kan melalui beberapa tahap pelaksanaan. Iya. Ada detail rencana kegiatan gitu ya, kemudian yang kedua rencana lelang gitu ya, pelelangan gitu, kemudian ada detail desain gitu, detail desain ya kan. Detail desain ini harus melihat alokasinya. Itu duitnya berapa gitu. Kalau 200 ya gambarnya nanti akan sesuai 200 ya. Kalau bukan 200 ya harus menyesuaikan juga. Ya, berarti tadi ya detail kegiatan, Iya, lelang, detail ya, itu detail desain. desain itu tiga ini merupakan artinya sudah diplot oleh pusat gitu ya, Ya, bukan lagi itu urusan daerah. iya, semua pekerjaan konstruksi tentunya begitu. Nah, ya dari pusat Iya. juga. Iya, Berarti ya otomatis- ada di anggaran tersebut Iya. gitu. Berarti dari tiga tahapan ini ketika ada DIPA misalnya November ya Gus ya? Kira-kira November itu diketok. Biasanya DIPA itu penyerahannya Desember. Desember ketok, oke, Desember ketok jedet ya. Kemudian ada analisa apa tadi, rencana pelaksanaan ya, rencana kerja. Yang pertama, kemudian detail pelaksanaan kegiatan. ya, gitu. itu kegiatan. Yang kedua tadi apa itu? Ya, ada timeline. Kemudian ada lelang. Ya. Kemudian sampai yang ketiga DD. Nah, itu yang kita maksudkan durasi tiga kegiatan ini kira-kira memakan waktu berapa? Ya, itu tergantung skop kegiatannya. Nah, Jadi apa kan setahun ya, ada waktu setahun gitu. Iya. Ada waktu setahun, ada nyusun detail rencana kegiatan, ada lelang gitu, kemudian ada detail Iya. desain gitu, ada konstruksi, iya, ada pengawasan, iya, ada evaluasi gitu, dan ada serah terima iya. akhir itu dalam setahun gitu. Nah, itu dibagi aja itu. Ya, biasanya lelang itu 3 bulan gitu. Detail desain itu bisa jadi sebulan atau 2 bulan gitu ya. Kemudian konstruksi 6 bulan. Nah, Serah terima sebulan. dari tiga item yang kita pahami tadi, berarti kira-kira hak pedagang apakah harus tetap bertahan dalam posisi, kan belum terjadi, kan masih gambaran DD kan tadi dari pusat, Iya. tetap bertahan di dalam posisi semula di pasar ataukah punya hak enggak, Nah, apakah harus Ketika terrelokasi dari Nah. proses itu? itu kan harus menyesuaikan. Ya, kan ada tahapan konstruksi gitu. Ketika tahapan konstruksi otomatis kan para pedagang sudah direlokasi gitu. Dan itu makanya harus ada
rencana detail tentang relokasi penampungannya itu, dan itu harus komplement dengan rencana konstruksi yang dilaksanakan oleh pusat. Itu. Ya. Artinya gini, ketika November Dead, apakah kita punya hak tetap harus bertahan dulu sebelum kemudian Ya, maksudnya belum waktunya pindah. Ya kalau pindah itu teman-teman pedagang kan bisa berdialog dengan pemerintah kota, cocoknya, enaknya itu paling pas itu pindahnya kapan. Nah, ya, itu. gitu. Kira-kira kapan ya? Saya kan bukan pedagang gitu. Iya, maksudnya gitu. Enaknya kapan pas pindah itu. Ya, itu kan ya tinggal berdialog aja komunikasi. Ya, artinya kan gini, pemerintahan kita kan kadang-kala koyo pemaksaan. Cuma paling tidak standar dokumen yang kita perlukan sebagai konsumsi umum yang kita juga punya hak untuk mendapatkan itu. Iya. Itu tolak ukurnya pada posisi dokumen yang mana kira-kira? Ya, yang paling ini kan Perpres sudah ada ya, dilihat di DIPA aja. DIPA itu udah paling cantolannya paling iyalah. Ini kan itu dokumen publik gitu, udah jelas gitu, memuat rencana kegiatan dan implementasinya ada timelinenya gitu. Dan November ini ya Gus ya? Desember DIPA. DIPA-nya biasanya Desember. DIPA-nya Desember. Ya kalau paling lambat Januari juga. Kalau ada keterlambatan. Jadi relokasi itu mungkin bisa terjadi Ya. setelah itu lah Gus. Ya kalau istilahnya bocorannya gitu ya, sekarang sedang pembahasan. Ya itu bisa dikomunikasikan status pembahasannya bagaimana ke Kementerian Perdagangan, PUPR gitu, dengan DPR gitu. Ya. Ini yang saya tanya. Kalau kemudian diklaim 200 M bulat, bahasa mereka pure gitu, bulat, mungkin bisa oke lah, seluruhnya tercover dari lokasi yang sekian. Tapi kalau kemudian hanya sebatas 25 M atau 5 M, apakah pedagang juga punya bargaining berkaitan dengan Maksudnya bargaining? Ya bargaining ini apa penake? Dengan skala prioritas. Ya itu kan berarti butuh dulu. Misalnya kan berarti tidak keseluruhan gitu di relokasi gitu. Iya, jadi kalau alokasinya misalnya tidak sesuai gitu ya, apakah ya mau dibangun semua? Itu tentu butuh penyesuaian di sana sini kan gitu. Rencananya 200 ya, misalnya setengahnya adalah 100, pasti akan banyak penyesuaian gitu. Kan misalnya pasar itu berapa, 5.000 meter persegi apa? Ya. 4 sekian lah, 4,5 lah. Yang benar-benar dipakai itu nanti untuk pembangunan 3,9 hektar. Ya, misalnya 3,9 hektar gitu ya. Itu makanya itu direncanakan 200 M. Kalau 100 apakah masih cukup untuk membangun 3,9 hektar? Ya itu ada ahlinya yang bisa menghitung gitu kan gitu dari PU untuk menyesuaikan dengan alokasinya gitu. Ya. Kemudian ini guys, ini kan juga patokan selain Perpres 80 2019 dan dikatakan juga patokannya adalah Permen PUPR nomor 22 2018. Salah satunya di sana memang benar ada apa yang dengan aturan tadi kaitannya dengan detail pemanfaatan lahan. Kalau kemudian lahan itu kan lahan pasar. Nah kalau kemudian ada rencana-rencana dari pemerintah kota untuk hanya secuil atau space yang tidak digunakan untuk pasar itu gimana? Status hukum, kemudian status
Ya itu Yang kan tidak sesuai dengan sebenarnya jadwalannya, atau ya? sebenarnya kan itu internal Pemkot ya, pemerintah daerah dengan stakeholdersnya gitu. Dalam hal Jadi ini pedagang Mas. iya dalam ya itu dibicarakan aja gitu. Ya, kan bisa skenariokan gitu. Misalnya ternyata hanya memanfaatkan setengahnya, dimanfaatkan untuk setengahnya atau seperempatnya bahkan gitu. Itu ya tergantung. Jadi ya pemerintah daerah berdialog. Enaknya bagaimana gitu. Enaknya gimana gitu. Iya. Jadi teman-teman pedagang punya keinginan diutarakan aja kan, pemerintah kan fasilitasi. Ini loh ternyata dapatnya jadi 200 M, Ya. dapatnya cuma sekian, enaknya gimana gitu. Sekali lagi ya, ini kebijakan publik itu sebenarnya intinya itu ngobrol gitu ya. Kepentingan publik kan gitu. Ya, persoalan itu yang sampai saat ini kesulitan untuk membangun sebuah dialog. Komunikasi. Ya, Oh komunikasi iya. itu Iya. sangat- Nanti akan kita Ya bahas. itu persepsi. Jadi pemerintah daerah sama stakeholders, teman-teman pedagang ya harus bisa membangun kepercayaan. Nah, kalau sama saling tidak percaya, terus tidak ada dialog, wah, nanti waktu Rekernya konstruksi jadi gitu, wah, nanti bisa berantemnya di ujung gitu Iya. kan. Daripada begitu ya dari awal dialog. Enaknya opo sih enaknya. Oke Gus, saya rasa untuk sesi pertama kali ini cukup dulu. Nanti kita akan membahas lagi mengenai fokusnya memang di pasar. Kalau tadi adalah Perpres 80 untuk tahun 2019 mengenai revitalisasi pasar Kota Batu sebagai cantolan hukum. Nanti kita akan bahas masalah teknis mulai dari pengelolaan pasar, mulai nanti pembagian SK, bahkan sampai hal-hal yang bersifat strategis dalam pembangunan pasar itu, bagaimana membangun pasar yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ini perlu kita bahas juga. Mumpung ada Gus Udin. Sekian dari obrolan Baperkui. Kita nantikan di episode berikutnya mengenai pasar besar Kota Batu. Terima kasih.